Assalamualaikum semuanya. Halo anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua, sehat selalu ya. Udah pada doa semuanya? Sudah, pinter. Nah, langsung aja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membahas tentang sistem organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, seperti apa sih sistem pencernaan organ pada manusia? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus. Oke? Udah paham anak-anak? Sudah pinter semuanya. Lalu sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk diperlukan tubuh untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke anak-anak, selanjutnya ada organ pencernaan. Nah, nih, gue akan menunjukkan kepada kalian. Nih, jadi ini adalah organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, dan yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, dan yang kelima ada usus besar. Terus yang terakhir ada anus ya. Oke. Ada yang tahu apa organ pencernaan pada manusia? Ada berapa? Tadi yang Ibu sebutkan ada berapa? Iya betul, ada 6. Yang pertama ada apa? Mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima ada usus besar. Dan yang terakhir ada anus. Oke, sudah tahu ya anak-anakku apa itu organ pencernaan pada manusia? Sudah pintar semuanya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi organ tersebut. Organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, ada yang tahu fungsi mulut apa? Oh, tidak. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi, fungsi mulut yaitu untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Nah, selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Peristaltik ya. Iya. Nanti Ibu jelaskan. Dan yang ketiga ada lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecahkan makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Terus yang keempat ada usus halus. Fungsi utama usus halus yaitu menyerap bagian besar nutrisi dalam makanan. Terus ada usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan fases ya. Dan yang terakhir nih, anus. Fungsi utama anus yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus.
Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses pencernaan organ pada manusia. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Jadi, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Yang ketiga, selanjutnya setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju ke lambung. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Iya, peristaltik. Ya, yang tadi Ibu sebutkan di fungsi kerongkongan. Nah, selanjutnya proses setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh lambung, enzim, pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian proses yang kelima ya, dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini sari-sari makanan akan diserap. Terus selanjutnya proses yang terakhir nih, proses yang keenam nih. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, jadi fungsi dari usus ini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Terus proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi anak-anak, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang pertama akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Nah, hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga organ pencernaan akan terganggu. Nah, terus juga terganggunya metabolisme tubuh dan mengganggu sistem ekskresi. Nah, oke. Cukup jelas ya yang Ibu berikan penjelasan hari ini. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu susunan organ pencernaan pada manusia. Ada yang bisa sebutin apa saja susunannya? Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, ya pintar. Yang keempat ada usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus ya. Terus sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam prosesnya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.